Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kita berada saat ini. Pembacaan dari satu pasal yang kami baca dengan teman-teman SMP, teman SMA, dan ibu-ibu yang berjuang dengan iman di Women in Faith, juga dengan teman-teman yang berbahasa Perancis. Hari ini sudah sampai di Yehezkiel pasal 4, dan saat pembacaan Yehezkiel pasal 4 ini sangat tersentuh dengan panggilan Tuhan buat Yehezkiel, di mana Yehezkiel selalu dipanggil sebagai anak manusia di dalam kitab Yehezkiel ini. Nggak dipanggil namanya, tetapi selalu Tuhan panggil anak manusia, anak manusia. Nah, di pembacaan pasal 4 ini yang paling menyentuh bagaimana setelah dia dipanggil dan disebut sebagai penjaga kaum Israel, Tuhan menetapkan dia sebagai penjaga kaum Israel di Yehezkiel 3 ayat 17. Di Yehezkiel pasal 4 ini dia diminta lagi untuk mengambil sebuah batu bata untuk di atasnya dia ukir sebuah kota, itu Yerusalem. Nah, ada banyak tulisan-tulisan lagi di situ, hal-hal yang diminta Tuhan untuk dilakukan oleh Yehezkiel, tetapi yang paling nancap di hati saya saat membaca firman ini adalah bagaimana dia disuruh untuk berbaring pada sisi kirinya itu sepanjang 390 hari. Dan itu dia lakukan untuk menanggung hukuman kaum Israel atasnya. Jadi Tuhan berkata di ayat 4 Yehezkiel 4, "Berbaringlah engkau pada sisi kirimu dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Nah, seberapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka." Dan di ayatnya yang ke-6, "Kalau engkau sudah mengakhiri waktu itu, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya." Jadi dia menanggung hukuman kaum Israel selama 390 hari lamanya berbaring di sisi sebelah kiri, dan setelah selesai dia diminta lagi untuk berbaring di sisi sebelah kanan selama 40 hari menanggung hukuman kaum Yehuda. Dan belum selesai, di situ ditunjukkan di ayat 8, "Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu." Nah, jadi dia nggak cuma berbaring, tetapi diikat juga biar nggak bisa bergerak-gerak. Betapa menderitanya panggilan Yehezkiel kalau kita lihat secara manusia, tetapi yang memberi kekuatan untuk menjalaninya adalah Tuhan. Ini belum selesai, ini bagian tidur diikat, masih ada bagian makan dan minum di ayatnya yang ke-9. "Selanjutnya ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi, dan taruhlah dalam satu periuk, dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yaitu 20 shikal satu hari. Makanlah pada waktu-waktu tertentu." Ini saya lihat 1 shikal itu 3,6 gram. Jadi kalau ini dia dikasih makanan 20 shikal, itu sekitar 288 gram untuk satu hari. Diukur 3 kali makan untuk seorang laki-laki dewasa 288 gram, sangat kurang ya. Mungkin saya bisa bayangkan Yehezkiel saat menjalani panggilan ini lebih dari 1 tahun, karena 365 hari itu 1 tahun, ini 390 plus 40 hari. Mungkin Yehezkiel sangat kurus ya saat itu karena dia kurang makan. Nah, masih ada untuk air minumnya. Ayat 11, "Air minum pun bagimu akan ditentukan 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti
roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Airnya ditentukan ukurannya, waktu-waktu minumnya pun tertentu, makanannya pun waktu-waktu tertentu. Bahkan dikatakan, makanlah roti jelai itu dan bakar di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka, di hadapan orang Israel dan orang Yehuda. Betapa beratnya ini, disuruh membakar makanannya, rotinya di atas kotoran manusia. Nah, Yehezkiel nego sama Tuhan. Aduh, dia bilang di ayat yang ke-14, aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan dari masa mudaku sampai sekarang, dan tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Dia nego kepada Tuhan karena disuruh bakar rotinya di atas kotoran manusia yang sudah kering. Nah, akhirnya di ayat 15 dikatakan, lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Diganti, tapi nggak diganti dengan kayu bakar, diganti dengan kotoran lembu kering. Kotoran lembu itu, kotoran sapi, bau sekali loh. Kami tinggal di daerah yang ada peternakan sapinya. Nah, di musim-musim semi itu disemprotkan kotoran yang masih basah ya, disemprotkan ke rumput-rumput untuk nantinya dipakai sebagai pupuk, supaya rumputnya nanti tumbuh subur untuk dimakan lembunya kembali nanti, dan bau sekali. Jadi kita harus menutup pintu supaya pintu jendela semua biar nggak masuk ke rumah. Nah, ini disuruh membakar makanannya, rotinya di atas kotoran lembu. Bagaimana panggilan Yehezkiel sangat tidak mudah, tetapi dia menerima panggilan itu. Dia menerima karena dia percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Dan Yehezkiel ini memberikan gambaran bagaimana Tuhan Yesus di perjanjian baru. Tuhan Yesus nggak cuma tidur 390 hari atau di 40 hari di sebelah kanan, tetapi Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Yehezkiel sudah berat sekali yang dia lewati. Makanannya diukur, minumannya diukur, masak makanannya pun di atas kotoran binatang, kotoran lembu. Tetapi Tuhan Yesus, dia menyerahkan nyawanya, dan menyerahkannya nggak di atas tempat tidur, enak-enak tidur. Dia menyerahkan nyawanya digantung di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menanggung dosa kita. Yehezkiel untuk menanggung hukuman bagi kaum Israel dan kaum Yehuda. Yesus untuk menanggung dosa saudara dan saya, dosa seluruh dunia. Yesus rela menyerahkan nyawanya supaya kita yang seharusnya dihukum mati, tidak ada kehidupan nantinya, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Mari menutup bulan Juli 2025 ini, hari Kamis tanggal 31 Juli. Kita percaya dan kita mengucap syukur kepada Yesus yang sudah memberikan nyawanya untuk kita, yang sudah menderita, disiksa, bermahkotakan duri, dicambuk, membawa sendiri salibnya sampai ke Bukit Golgota, semua karena kasihnya buat kita. Mungkin hari ini kita juga perlu menanggung hukuman dari orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Beratnya dan susahnya kita yang tanggung, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati terlebih dahulu menanggung semua kesalahan kita. Kalau kita cuma menanggung 1-2 orang yang kita kasihi, kita percaya kekuatan berlimpah-limpah daripada Tuhan memberikan kita kemungkinan
untuk bertekun di dalam segala penderitaan-penderitaan badani untuk orang-orang yang kita kasihi. Mari terus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, mempercayakan setiap ujian-ujian yang kita lewati yang sangat berat untuk daging kita, tetapi pasti kita sanggup menghadapinya, melewatinya, karena bersama dengan Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita, untuk penyertaannya melewati hari-hari sepanjang bulan Juli. Ucapan syukur patut kita panjatkan kepada Dia, karena segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.